Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Segala macam perbedaan yang dihadirkan di dalam kehidupan di dunia ini hendaknya menjadi sesuatu yang memperkaya dan bukan justru menjadi sesuatu yang saling menjatuhkan. Keindahannya nampak ketika kita mampu melihat keindahan dan berkat yang kita terima karena cinta kasih Sang Pencipta yang senantiasa mengasihi kita umatnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan Roh-Mu, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan perantaraannya, kami juga dikuatkan oleh Roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudari kami di dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaknya di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman dan yang mengaku diri mengenal Kristus Tuhan kita, jangan hanya terpesona dengan apa yang kelihatannya indah-indah. Jangan saja kita terlena karena kecantikan, ketampanan, dan kemolekan yang ditawarkan oleh dunia kepada Anda dan saya, serta kita semua di dalam persiaran hidup kita. Mestinya sebagai orang beriman, terpesonalah terhadap yang menciptakan keindahan. Itulah yang diingatkan oleh kitab kebijaksanaan hari ini kepada Anda dan saya serta kita semua. Bila ciptaan sudah begitu indah, betapa indahnya Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita. Tetapi seringkali tanpa kita sadari di dalam persiaran hidup kita memuji benda yang kita dapatkan, kita memuji ciptaan yang lain yang kita peroleh karena kita merasa bahwa kita berjuang dengan mati-matian. Bahkan kita hanya sampai pada memuji benda yang kita dapatkan, benda yang kita anggap indah, benda yang kita anggap bisa menaikkan harkat dan martabat kita di hadapan sesama kita. Tetapi seringkali kita lupa untuk sampai kepada Dia Sang Pencipta keindahan itu sendiri. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa menemukan Tuhan di mana saja kita berkarya, di mana saja kita bertugas, di mana saja kita bekerja. Jadikanlah dirimu, diriku, serta diri kita semua sebagai tanda dan bukti nyata akan kasih Allah yang sungguh indah di dalam tingkah laku kita. Sebagai orang beriman, ketika kita tidak menunjukkan keindahan hidup sebagai orang beriman, maka menjadi sangat wajar orang membenci kita. Orang bahkan menganggap kita sesat. Orang menganggap kita begitu kejam, padahal Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Belajar dari Santo Yosafat, seorang martir yang menjadikan sebuah perbedaan bukan menjadi hambatan atau halangan atau untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lemah, siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, tetapi dia mengangkat itu sebagai cara yang membantu gereja yang hidup untuk menemukan Tuhan di dalam persiaran hidup mereka, di dalam ritus yang membantu mereka untuk menemukan Tuhan. Seringkali kita yang hanya tahu sedikit
menganggap dan mudah menghakimi bahwa itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang tidak liturgis, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Siapakah kita? Tuhan kita adalah kasih. Jika Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai anak Allah, bukankah menjadi sangat wajar dan menjadi suatu keharusan kita juga bersikap mengatasnamakan kasih dengan bijaksana di dalam persiaran hidup kita. Oleh karenanya Yesus di dalam Injil Lukas hari ini mengingatkan Anda dan saya serta kita semua agar kita tidak boleh sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi belaka dan lupa akan masa depan sebagaimana yang dialami oleh istri Lot yang tidak mau tulus ikhlas atau membebaskan diri dari kemelekatan benda-benda duniawi yang mungkin bisa saja menjauhkan kita daripada Sang Pencipta itu sendiri. Mari kita berefleksi. Sarana benda-benda duniawi yang kita pegang, apakah membantu kita untuk semakin mengasihi Allah, ataukah segala capaian kita justru membuat kita jauh daripadanya hanya karena kita menunjukkan kehebatan kita, kesombongan kita, dan kita ingin menjadi pribadi yang didengar, atau kita ingin menjadi pribadi yang paling berjasa. Lalu dengan mudah dan entengnya kita mengatakan, kalau bukan karena saya, semuanya tidak akan berjalan sempurna adanya. Perlu diingat oleh Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman, semuanya menjadi teratur karena Tuhan yang menghendaki. Tentu seringkali semuanya tidak berjalan sedemikian sempurna karena seringkali kita manusia salah menggunakan kehendak bebas kita. Mari kita jadikan hidup kita berkat dan bukan sebagai hambatan bagi orang beriman untuk bertumbuh dan berkembang di dalam kebijaksanaan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan memberikan kepada kita rahmat untuk mencurahkan darah kita dalam kesatuan gereja atas nama ketaatan kepada gerejanya dan bukan atas ketaatan ambisi kita agar dipandang setia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.